tentang penghinaan presiden. Dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Konstruksi pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah konstruksi kolonial. Mengapa konstruksi kolonial? Satu, dia bukan delik aduan. Dua, pasalnya karet. Tiga, kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, menurut Anda kalau harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi, itu adil tidak? Mengapa KUHP di seluruh dunia harkat dan martabat kepala negara asing itu dilindungi? Itu akibat kita memuja-muja tamu tetapi memaki orang tua kita sendiri. Menurut Anda itu logis tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali Egy Sujana muncul lagi di jalanan. Ya, kali ini dia melakukan demonstrasi bersama emak-emak ya, dengan agenda adalah ya tolak ya kitab undang-undang hukum pidana yang baru-baru ini sudah disahkan, khususnya pada pasal ya penghinaan presiden. Dia mengatakan bahwa ya RKUHP ini dirumuskan tidak berlandaskan pada dua aspek utama, yakni aspek logika menurutnya dan aspek moral. Bahkan dia menuding bahwa pembuat undang-undang ini ya presiden dan DPR sebagai institusi yang kemudian membuat undang-undang ini itu mengabaikan logika dan mengabaikan moral alias tidak bermoral. Sebuah pernyataan yang menurut kita sangat-sangat tidak pantas dan tidak etis. Sebuah pernyataan yang ini merendahkan ya institusi sebagai lembaga yang membentuk undang-undang. Tetapi dibalik itu semua, Pak Egy Sujana mencoba untuk kemudian membangun opininya bahwa dulu dia juga pernah menggugat ya judicial review tentang pasal penghinaan presiden dan menurutnya beliau menangkan, dan kali ini dirumuskan lagi dalam KUHP yang baru. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana ini sudah pernah dijelaskan ya oleh seorang guru besar hukum terkait dengan kenapa pentingnya penghinaan presiden itu diatur dalam sebuah pasal, diatur penormaannya ya. Dan ini yang kemudian tidak dicermati baik oleh Egy Sujana. Kita akan coba simak dulu bagaimana pernyataan daripada Pak Egy Sujana saat berorasi di depan kurang lebih 50 massa yang mayoritas adalah emak-emak ini. Nah, hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Ini intelektual, karena kita berdemo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2006 saya menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 penghinaan presiden, tentang penghinaan presiden, dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa punya bunga ini, matinya demokrasi, itu sudah benar teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Allah. Semua nggak setuju. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Kesabaran itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Egy Sujana terkait dengan bagaimana dia dengan lantang dan tegas yang menolak pasal penghinaan presiden ini, dan bagaimana katanya dulu itu dia pernah gugat ya lakukan judicial review terkait dengan pasal penghinaan presiden.
dan katanya itu dimenangkan dan sekarang dimasukkan lagi. Tetapi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh seorang guru besar, ya seorang profesor hukum, ya terkait dengan kenapa pentingnya ya pasal penghinaan ini kemudian harus dimasukkan, dan bagaimana tidak, ya tentu penting untuk kemudian ya menjaga dan melindungi presiden kita sebagai kepala negara dari segala bentuk ya cacian dan makian daripada rakyat sendiri. Kalau kritik boleh, tetapi menghina pribadi presiden tentu hal yang tidak sesuai dengan semangat ya dan adat ketimuran kita. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan dari sang profesor ini yang sungguh ini sudah ya menggampar ya pernyataan daripada Egy Sujana ini. Pasal 218 itu bukan berasal dari La Majesté Prancis, bukan. Bukan. Pasal itu berasal dari Kode British Inggris yang diberlakukan di India. Setelah Traktat London, Belanda membawa pasal-pasal itu ke Indonesia. Konstruksi pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah konstruksi kolonial. Mengapa konstruksi kolonial? Satu, dia bukan delik aduan. Dua, pasalnya karet. Tiga, tidak ada alasan penghapus pidana. Yang sekarang dibuat di dalam RKUHP pasal 218 itu dekolonisasi. Dia bukan delik biasa tapi delik aduan. Ada unsur-unsur yang jelas ditambah dengan penjelasan yang begitu ketat. Dan yang ketiga, ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Tidak bisa dikatakan menyerang harkat dan martabat presiden jika untuk pembelaan diri atau kepentingan umum. Itu namanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi itu adalah bentuk dekolonisasi. Anda harus paham bahwa dekolonisasi itu tidak berarti menghapus pasal itu, tidak. Tapi merubah konstruksi pasal yang tadinya delik biasa menjadi delik aduan, yang tadinya delik yang berbahaya menjadi delik konkret. Saya tidak tahu Anda yang bertanya ini mahasiswa semester berapa, tapi kalau Anda sudah mengambil mata kuliah hukum pidana, Anda harus tahu persis ada 12 pembagian jenis perbuatan pidana. Ada delik berbahaya, ada delik yang ada delik konkret, ada delik abstrak. Yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu merubah delik-delik yang dikonstruksikan secara kolonial menjadi dekolonisasi. Jadi bukan persoalan isunya. Mantap Sekaligus Profesor, menjawab pertanyaan jelaskan dari sedetail-detailnya. Apa landasan filosofis? Mas, Anda buka KUHP di seluruh dunia, ada bab yang tertulis mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden negara asing. Menurut Anda dari lubuk hati yang paling mendalam, kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, menurut Anda kalau harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi, itu adil tidak? Mengapa KUHP di seluruh dunia harkat dan martabat kepala negara asing itu dilindungi? Itu akibat kita memuja-muja tamu tetapi memaki orang tua kita sendiri. Menurut Anda itu logis tidak? Inilah penggambaran dari seorang ya ahli hukum ini, dan tentu kita bisa menyimak ya dan mengambil makna dari setiap penjelasan itu, dan bahwa sebuah penjelasan terhadap satu persoalan memang akan selalu ya menuai pro kontra, tetapi kita akan selalu mengambil mana yang terbaik ya. Bahwa tidak ada yang sempurna ya tentu iya, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang merumuskan ya RKUHP ini adalah sebuah terobosan besar ya, bagaimana ke depan ya bisa mengatur ya keberadaan warga negara ya, dan bagaimana martabat, harkat dan martabat seorang kepala negara, seorang presiden itu juga harus dijaga ya. Terlepas bahwa saat ini Pak Jokowi yang kemudian menjabat, tetapi itu pada akhirnya nanti juga akan berganti. Jadi yang harus dijaga sebenarnya di sini adalah harkat dan martabat dari kepala negara atau presiden itu sendiri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.